Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Sehat selalu, sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Baik, pada hari ini masih di tentang budidaya melon. Yang kali ini adalah lahan janda ataupun lahan bekas melon. Tanemin melon lagi dan melon lagi. Oke rekan-rekan semuanya, melon kita pada hari ini sudah berumur kurang lebih 20 hari ya, kurang lebihnya ya. Baik, pada masa ataupun 20 HST ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah kita jaga kebersihan baik dari gulma seperti ini, kita bersihkan gulmanya karena gulma ini nanti akan kalau tidak dibersihkan akan menjadi penyebab datangnya beberapa hama. Kemudian melon kita sudah mulai kita rambatkan, kemudian apa saja yang akan kita lakukan sambil kita merambatkan. Pada hari ini melon kita sudah setengah tiang ya tingginya, untuk ukuran tingginya setengah tiang ya. Baik rekan-rekan semuanya, yang kita lakukan yang pertama adalah membersihkan pangkal pangkal batang ini seperti ini. Jadi daun-daun yang kecil ini kita bersihkan supayanya si pangkal batang ini bisa terkena sinar matahari ya, biar tidak timbul jamur ataupun bakteri seperti itu. Kita bersihkan tunas-tunasnya dan yang lain-lain. Kemudian pada usia 20 hari ini sudah waktunya kita menyiapkan batang air yang nantinya akan kita buahkan ya, untuk gantungan buah seperti itu. Nah, jadi demikian teman-teman, caranya seperti ini. Baik, yang pertama kita rencanakan tanam melon ini akan dibuahkan pada batang air yang keberapa. Nah, setelah kita tentukan, kemudian mulai kita bersihkan dan kita pilih. Caranya seperti apa? Oke rekan-rekan semuanya, pada tanaman melon saya ini perencanaan pembuahan akan saya buahkan pada batang ke-8, 9 atau 10 seperti itu ya. Kenapa tidak fokus ke 8 atau ke 9 atau ke 10 saja? Nah, demikian teman-teman. Yang pertama untuk pemilihan, misalkan kita akan buahkan di batang air yang ke-8, tentunya kita bersihkan seperti ini. Yang tunas yang di sini kita bersihkan, di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sampai 8 ini ya. Berarti yang bawahnya kita buang. Nah, seperti itu. Ini ke-8. Nah, ini ke-8 yang akan kita pelihara untuk kita buahkan nanti. Rekan-rekan semuanya, perencanaan melon saya ini akan saya buahkan 2 buah ya, 2 buah pada satu batang pokok. Jadi tidak ada sistem topping ataupun dibuat cabang 2 seperti itu. Batang satu pun dibuahkan 2 atau 3 sebenarnya mampu, jika ataupun dengan catatan tanaman melon itu subur, untuk batangnya besar, sehingga nanti bisa mengcover 1, 2 ataupun 3 buah. Baik rekan-rekan semuanya, dalam pemilihan batang air ini yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita semua pelajari, perlu kita semua ketahui. Yang pertama seperti ini rekan-rekan semuanya. Ketika kita pemilihan perencanaan akan dibuahkan mulai dari batang air yang ke-8 seperti ini, 1 2 3 sampai ke-8. Nah, ini misalkan yang di 8 ini kok tunasnya tidak
subur ataupun tidak bagus ya, kurang besar ya. Sedangkan yang dituju ini tunasnya besar. Nah, jadi kita tidak melulu harus merujuk ke 8. Jadi kita pilih mana batang air yang besar. Yang besar ya. Misalkan ini ke 8, ini kok kecil, terus yang dituju ini besar. Ya kita ambil yang 7. Seperti itu ya. Jadi kita ambil mana batang air yang pertumbuhannya bagus ataupun besar. Nah, seperti ini. Seperti ini calonnya akan besar sekali. Nanti kita akan cari contoh seperti apa ketika di batang ke-8 dan seterusnya itu kecil, ataupun pas di 8 tujuhnya itu kecil sedangkan di bagian bawah atau atasnya besar. Nanti kita akan pilih yang lebih besar. Baik rekan-rekan, kita cari untuk sampelnya. Baik rekan-rekan, ini ada salah satu contoh ya, batang yang batang airnya mungkin bisa dikatakan kurang produktif ya, ada yang kurang produktif ataupun kurang bagus. Baik, perencanaan tadi satu contoh. Perencanaan tadi kita buahkan ke batang air yang ke-8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu. Jadi yang ke-8 ini kecil ya Mas Bro. Ini kecil, sedangkan yang ke-7 lebih besar. Kemudian yang atasnya ini, yang ke-9 ini besar. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya kita ke 8 kan ya tadi ya. Sedangkan yang di bawahnya kok lebih besar daripada yang di 8. Maka yang kita buang adalah yang 8. Nah, seperti itu. Jadi kita piara yang ke-7, terus selanjutnya ke atas. Yang ke atas ini jangan kita pruning dulu ya. Tidak boleh di pruning dulu. Sebelum buah melon itu nanti kita polinasi ataupun penyerbukan secara alami dan sudah terbentuk buah melon sebesar telur ayam ya, seperti itu. Jika buah melon itu sudah positif, kita sesuaikan dengan batang. Misalkan batangnya kecil ya kita buahkan 1. Kita ambil buah yang terbaik, yang paling bagus bentuknya, seperti itu. Terus batang airnya misalkan ini jadinya nanti melonnya bagus ya, dengan yang ini bagus gitu ya. Tapi batang ini kok kecil, nah, diperkirakan tidak mampu untuk mengcover 2 buah. Nah, maka kita akan potong yang atas atau yang bawah. Jadi tergantung pemilihannya, buahnya yang bagus dan batang airnya yang bagus. Ketika buahnya kita tentukan 1, maka yang atas ini kita pruning ya, kita buang. Nanti untuk pruning setelah polinasi, nanti coba saya akan videokan bagaimana cara pruning yang baik untuk melon. Jadi tidak asal potong seperti yang kebanyakan ada di YouTube ataupun tata cara penanaman melon. Jadi ada beberapa cara untuk pruning batang air melon itu seperti apa. Itu yang paling efisien dan yang paling bagus itu seperti apa. Nanti coba saya akan buatkan video. Nah, ketika untuk pruning ini sangat menentukan besar tidaknya buah melon yang akan kita pelihara, yang kita pilih tadi ya. Jadi kalau pruningnya kita main pruning saja, itu akan ada efek yang kurang baik untuk pembesaran buah melon. Jadi maksud saya seperti ini. Ketika kita pruning batang air yang tidak kita perlukan lagi, itu tidak kita potong sampai ke ketiak mepet seperti itu ya. Nanti masih kita sisakan daun ataupun kita buang calon buah itu, dan kita piara daun 1 sampai 2 tangkai untuk membantu fotosintesis untuk pembesaran buah. Baik rekan-rekan semuanya, nanti akan saya buatkan video pada pruning setelah polinasi ya, rekan-rekan semuanya. Baik, untuk kali ini terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, selalu berusaha, dan jangan lupa selalu membuat catatan dalam segala apapun
kegiatan seperti dalam pertanian, misalkan untuk melon hari ini kita melakukan apa, pemupukannya apa saja, itu dicatat sehingga menjadi bahan untuk monitoring ke depannya, untuk pembelajaran ke depannya sebagai kamus pribadi untuk penanaman melon yang lebih baik lagi. Demikian rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.